hewan-hewan yang membantu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Hai kawan-kawan, bagaimana kabar kalian hari ini? Banyak sekali jenis hewan yang ada di muka bumi ini, mulai dari yang berukuran sangat kecil seperti yungau debu, semut kecil, kutu dan lainnya, hingga hewan dengan ukuran yang sangat besar hiu paus, paus biru, gajah semak Afrika, hingga buaya muara dan beruang kutub. Dari banyaknya jenis hewan yang ada di muka bumi, tahukah kamu beberapa jenis hewan dalam sejarahnya pernah membantu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita bahas satu-satu hewan apa saja yang pernah membantu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah unta. Unta terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang unta berkuku genap dan unta berpunuk ganda. Unta adalah hewan yang hidup di padang pasir di mana range temperaturnya mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Sebelum kita bahas peran unta dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ketahui dahulu fungsi sebenarnya dari punuk unta. Sebenarnya punuk unta bukan berfungsi sebagai tempat menyimpan air, melainkan untuk menyimpan lemak khusus, yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Unta adalah hewan yang digunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Adapun unta yang digunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Qaswa atau Al-Qaswa. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad mendapatkan Al-Qaswa dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Dalam sebuah buku The Great Story of Muhammad dari Maghfirah, Al-Qaswa terlibat dalam menentukan area hijrah saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah. Al-Qaswa juga mengantarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah untuk direbut dari bangsa Quraisy. Dan pada waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Al-Qaswa menolak makan dan minum hingga akhirnya mati menyusul tuannya. Yang kedua adalah kucing. Kucing adalah mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Sejak 6.000 tahun lalu sebelum Masehi, kucing telah berbaur dengan manusia. Muezza adalah nama kucing yang istimewa, menjadi spesial karena Rasulullah mengistimewakan hewan ini. Muezza sering mengikuti Rasulullah dalam melakukan khotbah dan aktivitas religius lainnya. Bahkan Muezza sering duduk di pangkuan Rasulullah. Dan dalam suatu kisah, Muezza tampak tertidur pulas di atas jubah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dipakainya. Dan melalui Muezza pula kita tahu bahwa air liur kucing itu suci dan tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya adalah burung merpati. Burung merpati termasuk dalam famili Columbidae atau burung berparuh. Burung merpati adalah burung berbadan gempal dengan leher pendek dan paruh ramping pendek dengan cere berair. Burung merpati membuat sangkarnya dari ranting dan sisa-sisa lainnya yang ditempatkan di pepohonan, birai, atau tanah, tergantung spesiesnya. Dalam suatu kisah, burung merpati dengan sengaja bertelur tepat di depan sarang laba-laba agar kaum Quraisy menjadi yakin bahwa Gua Sur tidak pernah disentuh oleh manusia.
Karena burung merpati tidak akan menaruh telurnya di area dekat manusia agar tak terancam. Nah, ini juga yang menjadikan alasan kenapa di pelataran Masjidil Haram dan setiap sudut kota Mekah dilarang untuk menangkap burung merpati. Yang keempat adalah laba-laba. Laba-laba digolongkan ke dalam ordo Aranae, dan bersama dengan kalajengking, ketonggeng, tungau dan semuanya berkaki 8 dimasukkan dalam kelas Arachnida. Laba-laba adalah hewan pemangsa bahkan kanibal. Laba-laba menjadi hewan yang spesial karena berhasil menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kaum Quraisy saat berperang. Nabi Muhammad SAW dikejar oleh kaum Quraisy dan bersembunyi di dalam Gua Sur. Pada saat itu laba-laba membuat sarang untuk menutupi mulut gua. Dengan tertutupnya mulut gua oleh sarang laba-laba yang tebal, maka kaum Quraisy terkecoh dan mengira bahwa gua itu tidak akan ada yang memasukinya. Yang terakhir atau kelima adalah anjing. Ternyata hewan satu ini juga pernah membantu Nabi Muhammad SAW. Anjing adalah hewan mamalia. Anjing adalah hewan yang telah mengalami domestikasi dari serigala dan telah berkembang menjadi ratusan ras dengan bermacam variasi. Diriwayatkan dari Ad-Durar Al-Kaminah oleh Ibnu Hajar Al-Asqani, sempat ada seorang pimpinan Mongolia yang menghina sang rasul di sebuah pertemuan. Di area pertemuan tersebut, ada seekor anjing penjaga yang diikat dengan tali kekang. Setelah si pimpinan berbicara, anjing itu tiba-tiba terlepas dan mencakar wajahnya. Lalu si pemimpin itu mengelak dan kembali menghina Nabi. Akhirnya anjing tersebut kembali berontak dan menggigit tenggorokannya. Itulah sebagian hewan yang membantu Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Apabila ada kekeliruan, mohon dibimbing melalui kolom komentar. Dan apabila terhibur dan videonya bermanfaat, mohon dukungan untuk dapat di-like, komen, subscribe dan bagikan ke orang-orang terdekat kalian. Terima kasih.